Halo, kita akan belajar sedikit tentang domain name server atau domain name system. Ada yang nyebutnya begitu ya. Dipendekin sih jadi DNS gitu ya. DNS itu apa? DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol IP address. Nih, DNS. Eh, kita ini deh. Misalkan kita ping ini kan namanya domain ya, google.com. Kita ping ini mengarah ke 142 ya, 25. Ini kan IP server. Jadi menghubungkan domain google.com ke IP server itu menggunakan namanya tuh DNS. Itu pun yang lain, misalkan ping facebook.com. Ini sebuah domain facebook.com. Lalu sebuah domain itu mengarah ke server, ke hosting, itu melalui yang namanya tuh DNS. Domain, DNS, lalu hosting. Gitu ya. Kita akan belajar manage DNS dengan Cloudflare. Kita daftar dulu Cloudflare-nya. Sign up ya. Lalu emailnya. Kita cek kotak masuk. Ini ada ya. Lalu diklik untuk verify. Oke, akun Cloudflare-nya sekarang sudah bisa dipakai. Sebenarnya kalau kita beli domain pun beberapa penyedia itu nyediain sistem DNS ya. Keuntungan pakai DNS Cloudflare itu kalau yang saya rasakan itu propagasinya tuh relatif cepat. Kemudian kalau kita punya banyak domain dari berbagai macam provider bisa kita satuin untuk manage DNS-nya tuh dalam satu akun Cloudflare. Kemudian kalau mau ada namanya tuh nanti sistem Proxify juga bisa lewat Cloudflare. Jadi kalau di ping itu bukan IP server kita yang muncul, tapi IP dari Cloudflare. Jadi relatif lebih aman. Kemudian di Cloudflare juga ada sistem CDN di mana nanti konten yang di CDN ini di Cloudflare itu diakses dari berbagai negara berbeda relatif lebih cepat. Cuman ada kelemahan juga pakai Cloudflare. Beberapa provider internet di Indonesia kadang-kadang tuh ada yang kurang sahabat suatu ketika sehingga setiap hari. Jadi diakses lebih lambat itu kalau pakai fitur Proxify. Tapi kalau nggak pakai fitur Proxify, cuman DNS only manage-nya itu tetap lancar-lancar aja. Kita langsung belajar menghubungkan ini ya, domain ke sini ke Cloudflare. Ini kan udah login.
Oh ya, di sini pun bisa beli domain baru nih. Kita udah login, lalu nih add site. Lalu di sini tulis nama nama domain yang mau ditambahkan. Misalkan saya mau nambahkan sateayam.ga ini. Add site. Oke, di sini ada pilihannya nih dengan fitur yang bisa dibaca ya. Tapi kali ini saya pakai yang free. Continue. Lalu nih lagi scanning for existing di DNS record. Oke, ternyata di sini belum ada. Nih udah ada nih. Jadi sebelumnya tuh DNS-nya tuh ini ls03freedom.com, ls04.com, ls01.freedom.com gitu ya, ls02.freedom. Lalu disuruh diganti nih, diganti name server 1 sama name server 2. Ini di copy, lalu ke sini. Ini pakai misalkan beli domain dimanapun, intinya tuh ganti yang namanya tuh name server. Ini ada mana name server? Ini ada name server. Use custom. Nah, server satunya ini dan server duanya ini. Lalu change name server. Lalu ini kan udah di ini ya. Kita coba cek name server. Dapat nggak kalau dari Pino? Ini masih proses propagasi ya. Ini waktu yang diperlukan sebuah domain untuk mengenali di arah ke server tinggi yang baru. Coba. Ini udah aktif sih, udah aktif ternyata udah aktif. Tinggal nanti manage DNS-nya aja. Saya mau nambah situs baru lagi dulu aja. Ini latihan web.tk is not a registered domain. Coba kita lihat. Ini benar aktif. Kita coba refresh. Oh, bisa. Ya, tadi mungkin ada salah ketik apa gimana. Pilih yang free. Continue.
Ini masih pending ya, masih propagasi yang sate ayam nih. Saya buka, ada namanya DNS. Disinilah mengatur record-recordnya. Misalkan ini namanya proxy. Kalau proxy-nya aktif itu nanti kalau di ping itu yang kebaca bukan IP servernya langsung, tapi IP dari Cloudflare. Misalkan ini bisa pakai add aja. Kalau di Cloudflare artinya tuh sate ayam.k ini A record diarahkan ke server mana nih IPv4 ya. Misalkan diarahkan ke sini ya. Di ini udah ke arah ke IP server yang ini. Lalu misalkan tambah ini save dulu, ini bisa proxy atau enggak. Kita cobain yang enggak proxy ya. Save. Kita ping. Oke, ke server ini ya. Sesuai enggak? Sesuai ya. Sekarang kita coba edit, proxy-nya kita hidupin. Cuman kalau dihidupin itu pernah sih, pernah kejadian di Indonesia itu pernah kejadian ini malah lambat websitenya. Pernah kejadian. Tapi kalau lagi nggak ada masalahnya lancar-lancar aja. Kita ping, ini masih belum berubah. Coba kita bersihkan dulu. Ntar kita hapus coba. Kadang kalau dihapus bikin baru lebih cepat proses itu. Oke, kalau nggak berubah ini ya. Mungkin komputer lokal saya karena tadi sebelumnya udah melakukan ping. Kalau kita ping di tempat lain, misal di sini, itu kan harusnya IP-nya yang kebaca emang kalau pakai proxy itu bukan IP asli server ya. Bukan yang oke, ini berarti komputer lokal saya.